Oke, airflow sensor. Kita masuk kepada airflow sensor. Airflow sensor di sini digunakan adalah untuk mengukur kecepatan alir dari udara yang mengalir di dalam intake manifold atau saluran intake. Nah, untuk mengukur aliran udara ini ada beberapa macam sensor yang digunakan. Ada namanya mass airflow sensor. Kemudian ada lagi namanya di sini adalah fan airflow meter. Terus yang terakhir di sini ada namanya adalah Karman Vortex. Kita akan mencoba masing-masingnya melihat penggunaannya. Oke. Kita mulai dari airflow sensor. Mass airflow sensor atau MAF ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan mengubah berapa jumlah aliran udara yang masuk ke saluran intake manifold, kemudian merubahnya menjadi sinyal tegangan. Kalau kita lihat dari blok ini, MAF di sini berada di sini. Kalau Anda lihat di lapangan, itu di saluran intake bagian atas. Jadi setelah filter atau air cleaner atau pembersih udara. Kemudian nanti sebelum pada saat udara ini akan masuk ke throttle body, itu dia dideteksi dulu itu berapa kecepatannya. Yang pasti dia kalau semakin banyak udara yang masuk, maka kecepatan alirnya juga akan semakin tinggi. Tujuannya di sini sama dengan sensor-sensor yang lainnya. Itu gunanya di sini adalah untuk menentukan berapa nanti injeksi bahan bakar harus diberikan, kemudian kapan silindernya melakukan pengapian, dan kapan nanti dilakukan perpindahan posisi transmisi. Ini ada di sini. Kita lihat perbedaan antara NAF dengan fan airflow meter dan Karman Vortex. Kalau NAF ini adalah tipe sensor yang baru, sementara kalau yang untuk fan airflow meter dan Karman Vortex ini adalah sensor yang sebelumnya digunakan. Tetapi kalau untuk sekarang orang lebih cenderung menggunakannya di sini adalah mass airflow meter. Dan untuk mass airflow meter di sini kita menggunakan tipenya di sini adalah hot wire tipe. Jadi mass airflow meter yang digunakan di sini adalah hot wire. Hot wire itu adalah kabel panas. Kabel panas, kalau kita lihat di dalam gambar 236, di sini ada platinum hot wire, kawat pijar panas. Kemudian di sini ada termistor. Kemudian di sini ada transistor sebagai output dari MAF-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 terminal dianya. Yang ini untuk massa, kemudian ini adalah yang untuk outputnya yang ini, kemudian yang terhubung ke transistornya itu adalah yang inputnya, input dari tegangannya ya, bukan input dari udaranya, tetapi adalah input sumber tegangannya untuk mengaktifkan sensor ini bisa bekerja. Komponen utama dari MAF sensor itu terdiri dari termistor. Termistor yang sudah kita bahas, ini fungsinya ini adalah untuk mendeteksi perubahan suhu. Kenapa diperlukan MAF di sini untuk mendeteksi perubahan suhu? Karena suhu yang akan deteksi di sini adalah suhu dari platinum hot wire. Kemudian yang kedua, komponen yang utamanya itu adalah hot wire dan ditambah dengan electronic control circuit. Electronic control circuit ini berbeda dengan ECU yang untuk engine. Ini adalah ECU yang untuk sensor MAF saja atau rangkaian kontrolnya, atau Anda kalau kita bawakan ke sistem analog ini sama dengan rangkaian penguat dari sensor tersebut saja. Jadi bukan termasuk kepada ECU dari sebuah sistem, tetapi adalah ECU dari sensor. Karena sensor ini dia sudah assembly. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya di sini itu dia mempertahankan suhu dari platinum hot wire. Suhu dari platinum hot wire ini supaya dia tidak berkurang. Berapa suhunya? Berdasarkan literatur yang dibaca, suhu untuk platinum hot wire ini adalah sekitar 400 derajat Celcius. Rasanya di sini pernah dibahas di sini, silakan dilihat saja. Jadi pada saat udara masuk,
di saluran dari intake, itu platinum hot wire-nya otomatis nanti dia suhunya akan berkurang. Panas yang 400 yang diharapkan stabil itu dia akan berkurang. Sehingga nanti yang termistor itu akan mendeteksi bahwasanya untuk suhu platinum hot wire sekarang dia sudah berkurang, tergantung dari banyaknya udaranya. Semakin banyak udara yang mengalir di saluran intake, maka akan semakin berkurang atau akan semakin rendah suhu dari platinum hot wire. Kemudian suhu yang dideteksi oleh termistor dari platinum hot wire ini itu dikirimkan dia ke electronic control dari MAF. Kemudian electronic control MAF ini akan mengaktifkan rangkaian penguat yang ada di sini supaya nanti memberikan arus yang lebih kepada platinum hot wire. Semakin banyak arus yang diberikan kepada platinum hot wire, maka output dari tegangan atau tegangan output yang dihasilkan dari MAF sensor itu juga akan semakin besar. Jadi kalau seandainya output tegangannya semakin besar, ini mengindikasikan bahwasannya udara yang masuk ke saluran intake adalah banyak. Untuk mencapai kondisi stoikiometri, maka nanti tegangan output yang dikeluarkan oleh MAF sensor tipe hot wire ini dikirimkan oleh ECU dan ECU menerjemahkan, oh ini tegangannya ini adalah besar, atau kalau seandainya dia menggunakan transmistor ini tegangannya sangat rendah sekali. Kalau sangat rendah sekali berarti atau sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali ini menandakan bahwasannya suhunya di dalam suhu yang masuk ke dalam aliran udara atau udaranya yang masuk ke saluran intake itu adalah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka ECU memerintahkan injektor untuk menginjeksikan dalam 1 detik periodenya lebih cepat lagi. Artinya di sini injeksi bahan bakar yang akan diberikan ke silinder itu dia akan semakin banyak. Dan kalau seandainya nanti udara yang masuknya itu sedikit. Bagaimana udaranya yang masuknya sedikit? Artinya kita menginjak pedal gasnya juga sedikit. Nah, pada saat pedal gas yang kita injak sedikit, maka aliran udara yang masuk ke saluran intake itu juga akan berkurang. Kalau dia udara yang masuknya sedikit, otomatis nanti kondisi dari saluran intake itu tidak sedingin pada saat udara yang banyak masuk. Sehingga platinum hot wire-nya kehilangan panasnya yang 400 derajat itu juga akan sedikit. Karena panasnya berkurang sedikit, rangkaian ECU atau kontrol unit dari MAF sensor itu akan memberikan aliran arus juga sedikit. Karena aliran arus yang diberikan sedikit, sehingga output tegangan dari MAF sensor itu juga sedikit, juga kecil. Dan output tegangan yang dibaca oleh ECU karena dia kecil itu menandakan bahwasanya udara yang mengalir dalam intake di saluran intake itu adalah sedikit. Artinya di sini akan dilakukan pengurangan dari injeksi bahan bakar. Jadi yang awalnya 1 detik bisa jadi 20 kali, sekarang dia bisa menjadi 10 kalinya. Jadi perhitungannya seperti itu. Ini adalah sensor dari MAF sensor. Ini menunjukkan bahwasannya udara yang masuk, kalau kita lihat di sini, semakin banyak udara yang masuk, maka akan semakin besar tegangan yang diberikan. Kenapa semakin besar tegangan yang diberikan? Karena dia tergantung dari aliran arus yang diberikan kepada hot wire-nya. Jadi kalau seandainya udaranya banyak, artinya hot wire-nya kehilangan panasnya, dia akan semakin besar. Maka akan diberikanlah suplai arus yang besar, sehingga output tegangannya juga akan semakin besar. Tetapi kalau seandainya udara yang masuknya sedikit, kehilangan panas dari hot wire juga akan sedikit. Sehingga diperlukan nanti pemberian arus yang mengalir oleh rangkaian kontrol ke MAF, ke hot wire itu juga akan sedikit. Dan tegangan output yang dihasilkan oleh MAF juga akan kecil. Dan ini adalah untuk menceknya, bagaimana kita mencek dari sensor NAF di sini. Ini mass flow air flow sensor. Ini cara menceknya. Jadi sama dengan biasa saja ya, kita cek dia, lepas salah satu terminalnya, kemudian cek berapa tahanannya. Oke, ini adalah untuk menentukan dari MAF. Dan untuk NAF itu biasanya dia sudah include sensor MAP-nya. Yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu adalah tentang manifold absolute pressure sensor.
Jadi dia sudah include ke sana. Sehingga yang untuk MAF, jadi dia terdiri dari IAT dan MAP. Sehingga di sini kalau kita lihat, itu dia ada dua terminal di sini adalah VG, kemudian ada TAH. TAH ini adalah output dari IAT, sedangkan VG itu adalah output dari MAP-nya. Ini adalah gabungannya. Ini adalah terminal dari NAF, jadi kemudian ini adalah positif baterai dan ini adalah massa. Massanya juga ada dua, ada yang untuk MAP 1 sama IAT 1. Apakah selalu seperti ini dia? Tidak. Jadi bahkan ada NAF itu yang hanya 3 terminal saja. Jadi tergantung dari pabrikannya. Yang penting Anda bisa harus menentukan yang mana digunakan dia sebagai input tegangan, kemudian massa dan outputnya. Kemudian kita lihat untuk tipe mengukur kecepatan aliran udara di saluran intake yang lama itu ada namanya fan air flow meter.